Indonesia diprediksi menjadi negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia pada tahun 2024 mendatang. Siapa saja negara ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2024? Indonesia diprediksi menjadi negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia pada 2024. Setelah Tiongkok dan Jepang berada di posisi 5 besar, Indonesia dan India diprediksi akan menggantikan posisi Inggris dan Jerman. Berikut daftar perkembangan ekonomi negara-negara yang diprediksi menghasilkan pendapatan tertinggi pada 2024. Di peringkat pertama ada Tiongkok. Mengacu pada data World Economic Forum, perekonomian Tiongkok telah berlari sejak 2 dekade silam. Bank Dunia dan IMF lantas memprediksi Tiongkok akan menduduki peringkat pertama 4 tahun mendatang serta menggeser posisi Amerika Serikat. Di peringkat kedua ada Amerika Serikat. India menempati peringkat ketiga. Pada 2024, ekonomi India diperkirakan naik ke peringkat 3 dengan PDB sebesar 17.827,3 miliar dolar Amerika. Jepang menempati peringkat keempat. Pada 2024, ekonomi Jepang diperkirakan ada di peringkat keempat dengan PDB 6.506,8 miliar dolar Amerika. Di peringkat kelima ada Indonesia. Pada 2019, PDB Indonesia masih ada di peringkat ke-16 dengan jumlah 1.119,19 miliar dolar Amerika. Namun pada 2024, PDB Indonesia diprediksi masuk ke peringkat kelima dengan jumlah 5.329,2 miliar dolar Amerika. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel saya, Novisori. Bagaimana kabar buat teman-teman untuk hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan mereaction satu buah video bahwa dari The Wanderers bahwa Malaysia mulai panik ya dengan kemajuan Indonesia. Wajar saja ya negara Malaysia panik terhadap Indonesia karena mereka selalu mengklaim bahwa Malaysia adalah negara paling maju di ASEAN. Dan bagaimana videonya? Ayo kita reaction. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya untuk channel The Wanderers dan juga channel saya, Novisori. Sebagian rakyat Malaysia mulai merasa resah dengan kemajuan yang nyata di Indonesia. Prestasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan ketenaran budaya bahasa Indonesia menimbulkan kekhawatiran di kalangan beberapa individu di Malaysia, menciptakan perasaan ketidaknyamanan terkait persaingan regional dan perbandingan antar negara. Berikut cuplikan pandangan dari tokoh dan warga Malaysia. Harus ada tim yang mengkaji atau meneliti pengalaman Indonesia dalam proses ya, daripada era Pak Habibie sampai Jokowi. Apa kekuatannya, apa kelemahannya, apa yang menyebabkan keresahan rakyat, apa isu terbesar yang dibangkitkan, dan mengapa hal itu berlaku. Hal ini harus kita teliti supaya kita tidak mengulangi. Kita hanya mempelajari yang sukses dan tidak mengulangi kelemahan-kelemahan. Indonesia, pilihan raya mereka hebat berkempen dengan berbagai grup. Ada kumpulan dipanggil golput, golongan putih, supaya orang tidak keluar mengundi. Kumpulan itu pun ada, kuat, mereka berlawan, tapi politik mereka stabil. Adakah Malaysia patut mengambil Indonesia sebagai satu role model untuk kita bangunkan negara kita menjadi sebuah negara yang kuat dan stabil? Saya boleh setuju dalam beberapa sudut kerana peristiwa yang menyedihkan telah lama ditinggalkan oleh rakyat Indonesia. Kita juga berlaku perkara pergolakan politik yang sama pada tahun 98 dan juga krisis ekonomi yang sama. Cuma Indonesia bagi saya, mereka telah melalui fasa-fasa perik tersebut berbanding kita. Dan alih itulah mereka berjaya menghasilkan pimpinan seperti Jokowi. Dan kita lihat betapa banyaknya pelapis-pelapis mereka yang boleh mewarisi kepimpinan Pak Jokowi. Tapi semua ini tidak bermakna Malaysia tidak ada. Malaysia pun ada. Cuma kita dalam fasa di persimpangan, in transition lagi. Beban politik lama masih belum surut. Watak-watak lama masih lagi merajui perjalanan politik negara. Jadi ini yang membuatkan Malaysia sukar untuk bangun menjadi seperti Indonesia. Sedangkan Indonesia sudah tinggalkan fasa lampau itu. Adakah ekonomi? Jadi sedikit saya tambahkan teman-teman ya, bahwa proses demokrasi di Indonesia sangat mempengaruhi kemajuan Indonesia. Ini diprediksi oleh orang-orang Malaysia bahwa reformasi Indonesia berjalan dengan baik
bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru, yang mempunyai pemikiran-pemikiran baru. Sedangkan di Malaysia sendiri masih berkutat dari pemimpin-pemimpin yang lama seperti Mahathir, kemudian masih ada Anwar Ibrahim, Muhyiddin Yassin, dan mereka selalu ribut ya. Bahkan dalam 5 tahun terakhir terjadi 4 pergantian Perdana Menteri, dari Najib Razak, Sabri Yaakob, Muhyiddin Yassin, kemudian ada Anwar Ibrahim. Ayo kita lanjut. Indonesia akan outperform ekonomi Malaysia. Yang ni cakap-cakap ni sekarang ni tengah berlaku di kalangan Malaysian business people, yang mana mereka invest di Indonesia, mereka ada syarikat di Indonesia, mereka melihat perkembangan yang berlaku di Indonesia, kerana mereka dapat melihat kemajuan yang semakin ketara itu, tuan-tuan. Indonesia ni dia dah close the gap antara Indonesia dengan Malaysia. Saya bagi contoh untuk you guys lah. Pada tahun 1999 kita punya GNI per capita, Gross National Income, masa tu 3,430 macam tu. Indonesia hanya 500 lebih saja US dollar. Itu bermaksud kita 6 kali ganda. GNI kita tu 6 kali lebih besar daripada Indonesia. Fast forward 20 years, 24 years, 25 years after that, sekarang ini dia telah close the gap daripada 6 kali ganda kita lebih besar daripada dia. Dia telah close the gap kepada 2.57 saja. Bermaksud Indonesia telah progress lebih baik, guys. Dan Indonesia bukan saja outperform Malaysia, dia juga outperform Indonesia. Kalau kita guna measurement yang sama, GNI per capita by 1999 dengan 2022, kita guna kaedah yang sama itu, Indonesia ni dia telah outperform India. Walaupun ialah media barat ni suka menggambarkan India ni the fastest growing economy lah, tapi realitinya kalau lihat daripada GNI per capita itu, saya ingat Indonesia dengan Malaysia ni lebih kurang dalam 1.92, saya ingat 2022. Kalau compare dengan, maksudnya Indonesia lebih tinggi daripada India dari segi GNI per capita. Jadi Indonesia telah outperform dua ekonomi ni, Malaysia dan India, kedua-duanya. Jadi Indonesia progress lebih cepat lagi. Dan tuan-tuan, apabila kita baru-baru ni kan, Indonesia baru-baru ni siap dia punya tu kereta api laju daripada Bandung ke Jakarta. Saya ingat ambil masa lebih kurang dalam, I think dalam 1 hour je from Jakarta to Bandung. Kalau sebelum ni saya rasa berjam-jam lamanya kalau kita travel by car. Saya pernah pergi ke Bandung. Sedikit saya tambahin teman-teman ya, bahwa ekonomi Malaysia sebenarnya ini sangat rapuh karena utang Malaysia ini sekitar 3.500 triliun ya. Itu PDB mereka itu dibanding Indonesia atau KDNP kalau di sana itu sekitar 66%. Sedangkan utang Indonesia di kisaran 7.000, tapi di PDB Indonesia itu hanya di kisaran 39 sampai 42%. Jadi utang Malaysia ini sangat besar sekali. Walaupun secara nominal cuma 3.500 dibanding Indonesia dengan 7.000, tapi secara ekonomi Indonesia jauh lebih besar. Daripada Jakarta lama, saya ingat mungkin 3 jam ke 4 jam baru nak sampai ke Bandung itu dengan jalan jam dan sebagainya. Dan sekarang ni kereta api itu telah siap, tak sampai sejam dah boleh sampai. Dan Indonesia nak happy about the projek kereta api laju itu. Dan bila ditanya kepada public Indonesia, mahu tak mereka extend lagi, maksudnya daripada Bandung itu extend lagi ke Jawa Timur, ke kota-kota di Jawa Timur. Mereka kata mereka nak, tuan-tuan, kerana ia kemudahan, laju, tak ada jam dan sebagainya. Walaupun media-media barat ni banyak menggambarkan ni trap lah, orang kata apa China nak, orang kata apa perangkap Indonesia lah dan sebagainya. Ini portray daripada media barat lah. Sebab tu kita kena tengok sama realiti. Satu media barat ni dia jahat. Dia suka gambarkan benda-benda yang negatif. Kalau projek itu tak menguntungkan dia tak ada
tak ada bahagian dalam projek itu, tak sesuai dengan kepentingan dia, dia akan gambarkan benda-benda yang buruk kepada saingan dia. Kemudian terdapat company Malaysia, you guys, company Malaysia yang dah invest di Indonesia, manufacturing lah, saya ingat dalam 15 to 20 years. Apa dia orang punya pandangan terhadap pekerja Indonesia, tuan-tuan? Saya dengar kan mereka cakap, kita pekerja Indonesia ni rajin, disiplin, dia kata, dan zero turnover, tuan-tuan. Bermaksud mereka happy, bisnes mereka di Indonesia. Mereka ni company Malaysia tau, tapi mereka dah beroperasi di Indonesia 15 to 20 years dan dia happy with Indonesia. Mereka tak mau balik ke Malaysia. This is something quite weird lah, tuan-tuan. Dia syarikat Malaysia tapi dia tak mau balik ke Malaysia. Dia nak stay di... Bapak ini membahas tentang tenaga kerja Indonesia. Wajar saja ya, dengan keberhasilan hilirisasi di Morowali, di Morosi, di Weda sana, di Halmahera, itu sangat banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia ya. Dan juga sangat sukses mengangkat perekonomian Indonesia, khususnya nikel sekarang ini tahun 2023 ini tembus dengan 200 juta ton ya. Jadi itu sangat luar biasa sekali untuk memasukkan devisa buat Indonesia dan ekspor untuk Indonesia. Sudah melebihi dari Cina ya. Jadi kita sekarang ini sudah surplus dibanding Cina ya. Kalau dulu kita selalu kalah dengan negara lain, impor lebih besar daripada ekspor, sekarang terbalik ya teman-teman ya. Bahwa sekarang ekspor Indonesia itu jauh lebih besar dibanding impor. Indonesia. Dan kita lihat perkembangan ini, tuan-tuan. Saya rasa jawapan dia adalah political stability. Indonesia sejak reformasi itu bergoncang lah. Lepas itu Soeharto dijatuhkan, kemudian naik beberapa orang selepas itu, dan mula stabil ketika SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, yang berkuasa selama 2 penggal itu sejak 2004 itu. Indonesia politiknya mula stabil, tak ada lagi dah pergolakan besar, tuan-tuan. Yang tak ada kepada Malaysia, tak ada kepada Filipina, tak ada kepada Thailand, tuan-tuan. Jadi dalam tempoh itu Indonesia telah progress tremendously. Jadi kalau mereka dapat pemimpin presiden yang bagus kali ini, ada 3 pilihan yang bagus kali ini, that means mereka akan enjoy political stability 5 to 10 years lagi. Jadi ke mana Malaysia selepas itu? Sekarang ni masih lagi politik kita sejak 2018 sehingga sekarang ni masih bergolak, tak stabil, terperangkap dengan krisis politik. Jadi Indonesia dalam 5 ke 10 tahun lagi, dia punya ekonomi dia akan grow. Tambah pula sekarang ni dia pula buat satu highway lagi, Trans Sumatera, daripada Aceh itu sampai ke Lampung. Itu ada 2,000, saya ingat lebih kurang dalam 2,800 km. Kalau kali Malaysia ni saya ingat lebih kurang 3 kali Malaysia tu, dia punya panjang tu. 2,800 km dia akan connect daripada bandar-bandar di Sumatera itu. Indonesia ni dia punya potensi, dia punya populationnya besar, dia punya natural resources banyak. Jadi saya pun bimbang lah tuan-tuan dengan keadaan Malaysia ni, dengan kita punya Indonesia pun dah outperform kita, dengan kita punya politik pun masih lagi serabut, tak stabil ni. Jadi adakah dalam tempoh 5 tahun akan datang kita pula akan migrate ke Indonesia untuk cari kerja di sana? Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu ya, kita malu. Jadi demikian teman-teman ya, video dari The Wanderers ya, sangat masuk akal sekali, dan Bapak ini sangat terasa sekali, tokoh-tokoh Malaysia juga sangat terasa melihat perkembangan Indonesia. Infrastruktur Indonesia sudah terbangun dengan baik, konektivitas antar bandara, antar pelabuhan, dan antar kota-kota di Indonesia melalui jalan tol juga sangat baik. Kereta cepat bus juga sangat membanggakan Indonesia, sangat terkenal di kawasan Asia dan Asia Tenggara, begitu banyak membawa turis teman-temannya. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya untuk The Wanderers sebagai narasumber kita, dan tentu saja channel saya Novisori, agar kami lebih semangat lagi untuk memberikan informasi yang menarik buat kita semuanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.